Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya yang Julian Anggriawan dengan NIM 232410101094 dari kelas Data Mining A, Program Studi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa yang kelima. Langsung saja, sini yang pertama melakukan clustering pada dataset settle weather dan langkah-langkahnya. Satu, normalisasikan dataset SettleWeather menggunakan normalisasi min-max. Jadi langsung kita import pandas SPD, lalu from scalar pre-processing import menggunakan min-max scalar. Lalu download dataset untuk membaca dataset yang sudah ada, yaitu settleweather.csv. Lalu fitur untuk clusteringnya ada precipitation, temperature max, temperature min, dan juga wine. Lalu kita normalisasikan menggunakan min-max scalar. X-nya adalah scalar fit transform. Dengan data frame normalize, pandas data frame, kolomnya fitur, lalu kita print data frame normalize head yang akan menghasilkan output seperti ini dan di collab-nya seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Langsung saja di sini kita diharuskan untuk membuat visualisasi dari scatter plot sebelum clustering. Import pandas SPD, lalu kita import matplotlib SPLT dengan dataset yang sama yaitu settleweather.csv dengan ukuran fix size-nya 8 kali 6, lalu data frame-nya berisikan precipitation, temperature max dengan color blue. Lalu X labelnya presipitasi, Y labelnya itu suhu maksimum, dan judulnya adalah scatter plot sebelum clustering. Jadi presipitasi itu yang X label yang mana itu adalah horizontalnya, dan Y labelnya adalah suhu maksimum, dan judul title-nya adalah scatter plot sebelum clustering yang akan menghasilkan output seperti ini. Ini collab-nya seperti ini. Color blue. Lanjut, clusterlah dataset SettleWeather dengan nilai K-nya 2, 3, dan 4. Lalu from sklearn cluster kita import k-means. Lalu import matplotlib. Lalu import pandas SPD dengan dataset yang sama yaitu settleweather.csv. Lalu fitur clusteringnya sama seperti yang tadi. Precipitation, temperature max, temperature min, dan white. Lalu kita masukkan di sini key value-nya adalah 2, 3, dan 4. For key in key value, key means-nya n cluster sama dengan k dan random state-nya sama dengan 0. Data frame cluster ditambah string k sama dengan key min fit predict. Lalu untuk memvisualisasikannya dengan fix X-nya PLT plot 1 dan 3 dengan ukuran 18 kali 6. For I, K in enumerate key value, aksis I-nya scatter, data frame precipitation, temperature max, lalu cluster plus string ditambah Virdis. Aksis A settle title-nya K plus string, lalu set X labelnya yang di bawah presipitasi, dan Y labelnya suhu maksimum. Lalu kita PLT tag layout dan PLT show yang hasilnya seperti ini. Oh, lebih.
Tugasnya seperti di OLED akan jadi seperti ini. Ini untuk yang kedua dengan warna kuning dan ungu. Ini untuk ketiga hijau, kuning, dan ungu. Ini untuk warna keempat hijau, kuning, ungu, dan biru. Selanjutnya, tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Ya, di sini from Scalene cluster kita import k-means seperti tadi, import matplotlib, dan juga import pandas dengan dataset yang sama yaitu settleweather.csv. Lalu untuk menghitung distorsinya kita menggunakan distorsi dengan isi kosong. Lalu kita melakukan penghitungan K untuk range-nya karena kita coba 1 dari 10 jadi kita masukkannya 1 dan 11 karena ini itu angka sebelumnya dari 11. Lalu for K in K range K-min sama dengan K-min N cluster sama dengan K random state-nya 0. K-min fit lalu distortion append ditambah. Lalu kita plotting menggunakan metode elbow dengan PLT view size-nya 8 kali 6. Lalu PLT plotnya Kerens, distortion, dan markernya menggunakan bulatan. Lalu tulisan horizontal atau X labelnya jumlah cluster. Tulisan vertikalnya atau Y labelnya distorsi. Dan judulnya adalah metode elbow yang akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang mana bentuknya seperti sebuah siku yang melengkung. Lalu tampilkan scatter plot setelah clustering. Tadi sebelum clustering, sekarang sesudah. Sama seperti tadi, from scalar cluster kita import k-means, lalu import matplotlib, SPLT, lalu kita lakukan clustering untuk K3, lalu k-means yang n clusternya adalah 3 karena untuk K3, lalu random set tetap 0, labelnya adalah k-means with predict. Lalu masukkan hasil cluster ke data frame asli. Data frame cluster sama dengan labels. Lalu untuk clustering, untuk visualisasinya PLT figur dengan ukuran 8 kali 6. Lalu scatter X-raw-nya precipitation, X-raw-nya temperature max. Cluster data frame-nya cluster, lalu si map-nya Virdis dengan X label presipitasi, ya label suhu maksimum, dan judul scatter plot setelah clustering K3 yang akan menghasilkan output sebagai berikut dengan 3 warna hijau, ungu, dan kuning. Bisa seperti ini setelah clustering K3. Selanjutnya, analislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi di sini ada scatter plot yang sebelum clustering hanya dengan warna biru. Lalu ini scat untuk yang sudah di scatter plot yang sudah di clustering. Jadi kita bisa lebih mengkelompokkan daripada yang sebelum clustering yang mana seperti nyaru atau sama semua dengan warna birunya. Di sini di clustering menjadi dengan 3 warna seperti pada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, ini untuk yang sebelum dan ini untuk yang sesudah. Selanjutnya, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jadi, kita akan melakukan visualisasi dari precipitation temperature max, temperature mean wine, precipitation temperature mean, dan temperature max mean.
Lalu ini untuk precipitation temperature max, kita menggunakan K value 2, 3, 4 dengan akses subplotnya 1, x-nya 18 kali 6 dengan title judul visualisasi clustering precipitation temperature max font size 16. Lalu for i, k in enumerate k value k min sama dengan n clusternya k, random state 0, n initnya 10, data frame clusternya k min fit predict scatter data frame precipitation data frame temperature max cluster data frame cluster dan cmapnya Virdis. Set title-nya F sama K sama dengan K, ya label X labelnya precipitation, ya labelnya suhu maksimum, lalu PLT type layout dan PLT show yang akan menghasilkan sebagai berikut. Ini untuk clustering yang precipitation temperature max dengan K2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk yang temperatur min sampai wine sama seperti sebelumnya dengan key value-nya 2, 3, 4. Judulnya tinggal mengganti temperatur min dan wine. K in enumerate, K min and cluster K sama seperti sebelumnya. Temperatur min, wine, cluster, dan juga Virdis dengan suhu minimum sebagai X label dan angin sebagai Y label. Lalu like layout dan PLT show yang akan menghasilkan output sebagai berikut. K2, K3, dan K4 untuk visualisasi dari clustering temperatur min wine. Selanjutnya precipitation temperatur min sama juga seperti sebelumnya dengan K value-nya 2, 3, dan 4. X 18 dikali 6. Lalu kita isikan di sini precipitation temperatur min top cluster dan Virdis dengan X labelnya presipitasi, Y labelnya suhu minimum yang akan menghasilkan output sebagai berikut. Untuk clustering, visualisasi clustering dari precipitation dan temperatur min untuk K2, K3, dan K4. Dan yang terakhir untuk visualisasi yang max wind. Sini sama K3 dan 4, fixasi 18 kali 6, subtitlenya visualisasi clustering temperatur max dan wind. Lalu di sini tinggal mengganti scatter data frame temperatur max, wine, cluster, dan Virdis tetap, lalu mengganti X labelnya menjadi suhu maksimum dan Y labelnya menjadi angin dengan PLT type layout rep-nya 0, 0,3, 1, dan 0,95. Lalu PLT show untuk menampilkan output yang menghasilkan output sebagai berikut. Untuk visualisasi clustering dari temperatur max dan angin wide, yang mana secara keseluruhan analisis visual menunjukkan bahwa jumlah cluster optimal atau K bervariasi tergantung pada kombinasi atribut yang dianalisis. Untuk beberapa kombinasi, K3 memberikan pengelompokan yang baik, sementara untuk kombinasi lain, K2 atau K4 mungkin lebih sesuai. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik spesifik dari setiap kombinasi atribut dan tujuan analisis saat menentukan K yang terbaik. Jadi untuk menentukan K yang terbaik itu tergantung pada kombinasi atribut yang dianalisis dan juga karakteristik spesifik dari setiap kombinasi atribut dan juga tujuan analisisnya. Gitu. Selanjutnya hasil analisis data. Yang pertama, normalisasi min-max berhasil menyertakan skala fitur numerik seperti precipitation, temperatur max, temperatur min, dan wine ke dalam rentang 0 hingga 1. Angka ini penting agar setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pengelompokan menggunakan k-means, mengingat algoritma ini cukup sensitif terhadap skala antar fitur.
Lalu visualisasi sebelum clustering, scatter plot antara precipitation dan temperature max sebelum dilakukan clustering menunjukkan bahwa data tersebar secara acak tanpa adanya pola kelompok yang mencolok. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keragaman nilai yang cukup besar dalam kedua variabel tersebut. Lalu proses clustering dengan K-means. Pengelompokan data dilakukan menggunakan algoritma K-means dengan berbagai nilai K2, 3, dan 4 untuk mengeksplorasi kemungkinan jumlah klaster yang paling sesuai. Setiap hasil clustering divisualisasikan dalam bentuk scatter plot untuk memperlihatkan pembentukan kelompok data yang terjadi. Lalu analisis menggunakan data elbow. Metode elbow digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal dengan mengamati perubahan nilai distorsi atau inersia. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah nilai K3, penurunan distorsi mulai melambat yang mengindikasikan bahwa 3 klaster mungkin merupakan pilihan yang paling tepat. Visualisasi clustering untuk K3 scatter plot. Setelah penerapan K-means dengan K3 memperlihatkan 3 kelompok data yang cukup jelas dan terpisah. Hal ini memperkuat analisis sebelumnya bahwa data memang bisa dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan fitur precipitation dan temperature mix. Lalu perbandingan sebelum dan sesudah clustering. Dengan membandingkan scatter plot sebelum dan sesudah clustering, terlihat perbedaan yang signifikan. Sebelumnya data tampak tidak beraturan, namun setelah clustering, data lebih struktur dan dalam kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan kemiripan karakteristik. Lalu penentuan jumlah klaster optimal secara visual. Berdasarkan visualisasi scatter plot dari berbagai kombinasi fitur dan nilai K, terlihat bahwa jumlah klaster terbaik bisa berbeda tergantung pada struktur data yang dianalisis. Hal ini menunjukkan pentingnya eksplorasi visual untuk menemukan jumlah klaster yang paling sesuai. Simpulannya, clustering K-means adalah alat yang ampuh untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data cuaca atau shuttle weather dengan menganalisis berbagai kombinasi fitur dan menggunakan metode evaluasi yang tepat. Kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang kelompok cuaca yang berbeda dan interaksi kompleks antar variabel cuaca. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya untuk LKM 5. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilang Anggriawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.